Kemeriahan acara pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina menelan korban jiwa. 3 orang tewas dan puluhan orang lainnya dilaporkan pingsan akibat kericuhan serta berdesak-desakan. Pemirsa, kericuhan tak terhindarkan saat ribuan warga berdesakan masuk ke halaman pendopo diduga untuk mendapatkan makanan gratis dalam rangkaian acara pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Ribuan warga yang datang dari berbagai daerah ini ternyata sudah menunggu di lapangan Oto Iskandar Dinata sedari pagi. Pesta rakyat ini memang sebelumnya telah dipublikasikan dengan gencar di beragam platform media sosial sehingga mengundang banyak warga yang datang. Jadi setelah ngambil makan, silakan makannya di alun-alun. Kita berikan kesempatan. Akibat berdesak-desakan dan berebut masuk, puluhan warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan lansia jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia, di mana 2 diantaranya merupakan seorang ibu, anak perempuan berusia 8 tahun, dan 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Ibu Ida yang punya anak pada pingsan. Yang di depan dekat Kimia Farma itu penuh banget, Pak. Kan jadi yang masuk sedikit, ditutup lagi, sedikit ditutup lagi. Mungkin anak si ibu di pas gerbang, pas mau dibuka langsung keseret. Cuman kan begitu beribu lah istilahnya orang, nggak mungkin ketahan, Pak. Jadi banyak juga anggota yang keinjak-injak, Bu? Ya nggak tahu tuh soal anggota, cuman saya kan lewat pinggir nolongin itu pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjak-injak banyak kah? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah, pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Saat dimintai keterangan soal jatuhnya korban jiwa di pesta rakyat ini, Maula Akbar putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memilih untuk menghindar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara soal acara pernikahan putra sulungnya yang menelan 3 korban jiwa. Mewakili sang anak, Deddy menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan bertanggung jawab serta memberikan uang santunan kepada pihak korban sebesar 150 juta rupiah. Secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan. Kadinkes Kabupaten Garut Leli Yuliani menyatakan total ada 9 orang yang masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut hingga Jumat malam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang juga menjabat PLT Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Leli Yuliani mengatakan pasca kejadian awalnya sebanyak 30 korban dilarikan ke rumah sakit, 20 orang diantaranya menjalani perawatan dengan kondisi memar dan sesak nafas.
Namun kemudian beberapa pasien sudah diizinkan untuk pulang karena kondisinya sudah membaik. Dan hingga Jumat malam masih terdapat 9 orang korban yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut. Leli juga membenarkan 3 orang tewas dalam insiden tersebut. Itu kalau secara keseluruhan ada sekitar 30. Cuman yang masuk rumah sakit itu sekitar 20 ya. Ya memang mereka kan cedera ya, ada memar, ada cedera, sakit badan seperti itu. Itu memang sudah kita lakukan, sudah di ronsen di USG ya. Kemudian, oh iya sebentar ya dipanggil Pak Bupati. Per malam ini jadi berapa tadi? Ya per malam ini 20, tapi memang yang sedang dirawat sekarang 9. Ya. Tiga. Ya. Ya. Kondisinya gimana Bu? Baik. Diketahui pemirsa, sebelumnya 3 orang tewas dalam rangkaian acara pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. 2 diantaranya adalah warga dan 1 lainnya adalah anggota kepolisian. Selain menelan korban jiwa, puluhan warga juga dilaporkan jatuh pingsan akibat kericuhan serta berdesak-desakan. Siap. Kulantaran yang ngasloba anu teu kuat, Dan pemirsa, rangkaian acara pesta pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut menelan korban jiwa. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan orang dirawat di rumah sakit. Informasi selengkapnya telah tergabung dengan Sabago Visasa langsung dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sabago, selamat pagi. Bagaimana kronologi terjadinya insiden maut dalam pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut? Ya, selamat pagi Valeri, Jose dan juga pemirsa. Insiden acara makan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini merupakan rangkaian acara yang setelah di hari-hari sebelumnya sudah dilangsungkan akad dan resepsi pernikahan yang dihadiri keluarga dan kerabat di tempat yang sama. Acara makan gratis, hiburan dan pesta rakyat ini digelar pada 18 Juli kemarin. Ini dengan mengundang banyak warga yang antusias datang ke acara tersebut. Tidak hanya warga Garut, warga dari Kota Bandung, Jakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat pun ini menumpuk memenuhi area pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut. Meski sudah dijaga oleh petugas kepolisian, namun situasi tidak terkendali saking banyaknya masyarakat yang berdatangan. Usai kejadian pada malam hari, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyempatkan untuk menjenguk korban yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Dan usai menjenguk, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dirinya sempat melarang agenda kegiatan makan gratis yang dilakukan pada Jumat siang tersebut. Dan memang pada tanggal tersebut memang sudah direncanakan ada pesta rakyat dalam rangkaian pernikahan anaknya. Namun, Deddy hanya mengetahui pesta rakyat tersebut digelar pada malam hari dengan rangkaian acara pagelaran seni. Deddy pun sempat mengunjungi para korban meninggal dunia dan memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terkait nantinya akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan terbuka jika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Bersamaan dengan Gubernur Jawa Barat, ada seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Maula Akbar atau anak Deddy Mulyadi yang bernama Muhammad Irfan F. Rizal. Dirinya turut berada di lokasi kejadian mendampingi penyelenggara atau I.O. Menurutnya kejadian nahas tersebut tidak dapat diprediksi. Acara yang dijadwalkan dimulai pada pukul 1 siang, pengunjung sudah membludak sejak pagi hari. Meskipun sudah diperingatkan, acara makan siang gratis tersebut tetap berlangsung, yang menurutnya ini digelar secara dadakan. Namun, menurutnya acara tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, usai tragedi tersebut pada Jumat malam, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan,
turun langsung dengan mendatangi Mapolres Garut untuk berkoordinasi terkait kejadian tersebut. Kapolda Jawa Barat pun mengatakan bahwa prosedur pengamanan pesta rakyat pernikahan Putra Deddy Mulyadi dan Putri Karlina tersebut sudah sesuai dengan standar operasional. Atas insiden tersebut, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam waktu dekat. Untuk sementara, demikian Valerie dan juga Jose, kembali ke Anda di studio. Ya, Sabago, lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi kondisi korban yang masih dirawat saat ini? Ya Jose, untuk kondisi korban yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut, ini hingga Jumat malam tadi sebanyak 9 orang yang masih dirawat dengan kondisinya sudah berangsur membaik. Lalu terkait biaya ataupun nantinya yang membayar untuk biaya rumah sakit, Gubernur Jawa Barat saat melakukan kunjungan mengatakan bahwa seluruh biaya akan ditanggung oleh Gubernur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi. Selain itu, selain bagi keluarga korban, bagi korban yang dirawat di rumah sakit ini akan diberikan juga santunan sebesar 10 juta rupiah. Demikian, Jose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.